Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah amin. Al-hikmatu tsaniyah wal ishrun. Hikmah ke 22. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ba'lami fidharin amin. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu nafas yang engkau menampakkan nafas tersebut illa melainkan walahu itu bagi nafas fika di dalam diri kamu qadarun terdapat takdir yumdihi yang Allah laksanakan, Allah jalankan. Al-anfasu azminatun daqiqatun. Nafas adalah sebuah waktu yang kecil, yang sangat lembut. Tata'aqabu yang silih berganti alal abdi atas seorang hamba. Mada mahayyan selagi si hamba tersebut hayyan itu hidup. Fakullu nafasin maka adapun setiap nafas yabdu yang nampak minhu dari seorang hamba dzarfun adalah sebuah wadah liqadarin untuk takdir min aqdaril haqqi daripada takdir-takdirnya Allah Ta'ala. Min aqdaril haqqi Ta'ala daripada takdir-takdirnya Allah Ta'ala. Yungfadu yang dilaksanakan fihi di dalam waktu tadi, di dalam nafas tadi, kainan makana apa-apa yang ada, yang apa-apa yang telah terjadi. Fa idza kanat juz'iyatul abdi, maka jika adanya bagian-bagian hamba wadaqaiqu dan hal-hal yang mendetail, hal-hal yang kecil bagi seorang hamba, qad istaghraqatha ahkamullah ta'ala, sungguh telah menghabiskannya kepada bagian-bagian tersebut apa? Hukum-hukum Allah Ta'ala wa aqdaruhu dan takdir-takdirnya Allah Ta'ala wa kana dan ada apa jami'u dzalika seluruh hal itu yaqtadi itu menuntut minhu dari hamba hukukon kepada hak-hak lazimatan yang tetap atau yang harus min hukukillahi ta'ala daripada hak-haknya Allah Ta'ala yakumu yang melaksanakan si hamba ya, yakumu yang melaksanakannya si hamba biha dengan hak tadi wahuwa maka adapun si hamba mutalabun bidzalika itu akan dituntut
Artinya setiap waktu kita itu miliknya Allah Ta'ala. Maka di setiap waktu yang kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, itu kita harus mengisinya dengan kita melaksanakan hak-haknya Allah Ta'ala. Karena kita akan dituntut dengan waktu itu tadi. Akan ditanya, ya, untuk apa waktumu? Kamu habiskan kemana waktu-waktumu? Gitu ya. Jadi, kamu apakan waktumu? Umurmu, ya. Wa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanyai. Dimintai tanggung jawab tentang waktunya itu, si hamba tadi. Wa an anfasihi, akan ditanya nafasnya kamu keluarkan untuk apa. Allati, yang mana hiya adapun nafas, ya. Hiya adapun anfas, ya. Amanatun, adalah amanah lil haqqi, bagi Allah Ta'ala, indahu, di sisi seorang hamba. Lam yabqa, maka tidak tersisa, lahu, bagi seorang hamba, idzaka, ketika itu, majalun, area, ya, litadbiri umuri dunyahu, untuk mengatur urusan dunianya saja. Wala mahalun, tidak tersisa tempat, limutaba'ati syahwatihi, tidak ada tempat bagi hamba tadi untuk menuruti syahwatnya, wahawahu, dan hawa nafsunya. Karena apa? Karena waktu itu semua dihabiskan, dituntut oleh Allah Ta'ala untuk dilaksanakan di dalam waktu tadi hak-haknya Allah Ta'ala. Al-hikmatu salisatu wal ishrun, hikmah ke-23. La tataraqqab furughal aghyar, jangan kamu menunggu-nunggu, jangan kamu menunggu-nunggu, furughal aghyar, kosongnya kamu dari selain Allah Ta'ala, hal-hal yang selain Allah Ta'ala. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya apa? Menunggu itu, ya, karena menunggu itu, yaqta'uka, dapat memutus kamu, an wujudil muraqabah, daripada adanya sikap muraqabah, merasa diawasi, ya, oleh Allah Ta'ala, ya, lahu, bagi Allah Ta'ala. Fima, di dalam perkara, huwa, adapun Allah, muqimuka, itu menempatkan kamu, ya, fihi, di dalamnya ma. Sarahnya, idza aqamallahu ta'ala abdan, jika menempatkan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, fi sababin, di dalam sebuah sebab, sebab itu pekerjaannya atau perantara, gitu ya. Minal asbab, dari sekian perantara-perantara. Fal wajibu, maka adapun yang wajib, alaihi, bagi seorang hamba, an yuwafiyahu, itu dia harus membayar kepada Allah haqqahu, akan haknya, ya, membayar kepada Allah haqqahu, haknya Allah. Wayal tazima, dan senantiasa, fihi, di dalam waktu tadi, al adaba, kepada adab, ya, fihi, di dalam asbab, al adaba, kepada adab. Wala yatarokob, dan tidak boleh menanti waktan sanian, waktu yang kedua, yakunu, yang ada, fihi, di dalam waktu, farighon, itu hamba kosong, minhu, darinya, aghyar. Fa inna ta'milahu, karena sesungguhnya mengharapnya seorang hamba, lil waktu sani, menantikannya hamba kepada waktu yang kedua,
Yamna'uhu itu dapat mencegah hamba minal qiyami daripada melaksanakan bihaqil waktu dengan haknya waktu al-awwal yang pertama. Fima di dalam perkara ukima yang ditempatkan si hamba fihi di dalam waktu. Wa taufiyatihi dan menyempurnakannya hamba ma kepada apa-apa. Yajibu yang wajib apa ma ya lahu bagi si hamba. Wahua maka adapun si hamba khilaful amri al-matlubunu berlawanan dengan perintah yang dia dituntut dari si hamba tadi. Fal yajtanib maka hendaknya menjauhi dalika hal tersebut siapa? Al-muridu si murid. Artinya ketika Allah sudah menempatkan seorang hamba di dalam sebuah perantara, pekerjaan dan sebagainya, fokus saja mengisi waktunya untuk menjalankan hak-haknya Allah Ta'ala. Jangan menunggu waktu lain. Karena nanti menjadi luput itu waktu tanpa dia membayar haknya waktu dan waktu yang ditunggu pun tidak datang. Qala Abu Hafs radhiyallahu anhu al-faqirus shadiq. Adapun seorang fakir yang benar-benar jujur, alladzi yakunu fi kulli waqtin, yang menjadi si fakir tadi di setiap waktunya, bihukmihi itu berjalan dengan hukumnya Allah. Fa idza warada alaihi waridun, maka jika ada sesuatu yang datang pada seorang hamba, yusghiluhu yang menyibukkan si hamba, an hukmi waktihi daripada hukum waktunya, yastauhisu minhu dia akan merasa asing dari waktu itu. Wayan fihi dan dia akan menafikannya, menyingkirkannya. Waqala Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, idza jannakal lail, jika telah gelap, janna itu gelap ya. Jika telah gelap padamu apa lailu waktu malam, fala ta'malin nahar. Jangan menantikan, jangan mengharapkan siang. Hatta taslama lailatu katilka. Sehingga selamat malam kamu itu. Maksudnya selamat itu kita manfaatkan waktu itu, kita gunakan waktu itu untuk menegakkan haknya Allah. Waktu adi haqqallah fiha, sehingga kamu membayar, menunaikan hak Allah di dalam waktu. Watan soha dan menasehati fiha di dalam malam, linafsika untuk diri kamu. Wa idza asbahtat, tetapi ketika kamu masuk waktu pagi, fakadzalika sama saja, lakukan seperti itu. Tunggu waktu, tidak usah menunggu malam, sudah laksanakan waktu siang, manfaatkan waktu siang untuk ibadah. Pergunakan waktu siang. Jangan menanti malam. Wasu'ila Sahal radhiyallahu an, mata yastarihul faqir. Kapan orang fakir itu bisa istirahat tenang? Faqala, maka kata beliau Sahal, idza lam yara waqtan, jika dia tidak menunggu atau tidak memandang waktu ghairul waqti ladzi huwa fihi, selain waktu yang dia sedang ada di sana. Ya, tak usah nunggu sore, sudah ada ketemu malam, ya sudah. Malam ini kita isi dengan kebaikan. Nanti kalau ditakdir ketemu pagi, ya pagi itu kita isi dengan kebaikan. Terus saja begitu. Al-hikmatur rabi'ah wal isrun, hikmah ke-24. La tastaghrib wuqu'al aqdar. Jangan kamu menganggap aneh terjadinya keadaan yang keruh. Fi madum fi hadhihi dar, selama kamu ada di dunia ini, di rumah ini, di dunia maksudnya ya. Fa innaha, maka dunia, haknya kembali ke adar. Ma abrozat itu tidak menampakkan illa kecuali ma huwa mustahakun wasfiha, kecuali itu sesuatu yang dia berhak dengan sifat itu. Wa wajibu na'tiha, dan yang wajib daripada sifatnya. Na'at itu ya sifat. Ja'alallahu ta'ala, Allah jadikan ad-dunya kepada dunia,
daro fitnatin, negeri fitnah, wabtila'in dan ujian. Kenapa? Liya'mala kullu ahadin, supaya beramal setiap orang fiha di dunia ala muqtadha ma sabaqalahu, sesuai tuntutan apa yang telah lalu bagi si hamba. Wa yuwafa jazaahu, dan kelak akan dibayar jazaahu, balasannya fid daril akhirah, di akhirat. Qala Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian dengan kebaikan, keburukan sebagai fitnah, sebagai cobaan. Wa amalu kulli ahadin, dan amalan setiap orang fiha di dunia, innama huwa mukhallafatu syahawati nafsihi. Ada kalanya itu menentang syahwatnya, au muwafaqatuha, atau mengikuti, menyesuaikan syahwatnya. Ya, kita ini kelakuan kita kadang melawan nafsu, kadang sesuai dengan mengikuti nafsu kita. Wadzalika la mahalata, itu pasti. Keadaan kita pasti dua, antara mengikuti nafsu atau melawan nafsu. Yastati wujuda mahbubin au makruhin, maka akan mendorong, menarik, meminta adanya sesuatu yang disenangi, au makruhin atau dibenci, bifi'lin dengan cara melakukan, au bitarkin atau dengan cara meninggalkan. Ada kalanya kita senang melakukan sesuatu, ada kalanya kita benci ketika melakukan sesuatu. Ada kalanya kita senang ketika meninggalkan sesuatu, ada kalanya kita benci ketika meninggalkan sesuatu. Jadi dua hal. Kita itu isinya antara melakukan dan meninggalkan. Melakukan dua terbaginya. Ada suka, ada senang, ada benci. Meninggalkan juga terbagi dua. Meninggalkan yang menimbulkan benci, ada meninggalkan yang menimbulkan senang. Famin doruriyati dunya, maka daripada doruriyahnya dunia, artinya sesuatu yang pasti di dunia itu, wujdanul makarih, adanya hal-hal yang tidak disenangi, wal masyaqqi, dan kesulitan, fiha di dunia. Fataqaul akdar, maka terjadilah kekeruhan, bisa babidzalika, dengan sebab tadi kita mengalami, kita menjumpai hal-hal yang tidak kita senangi atau hal-hal yang berat bagi kita. Wa aidon, maka juga fahasilud dunya, maka kesimpulan dunia, umurun wahmiyatun, menghasilkan dunia itu perkaranya wahmi, hanya dugaan. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Kayak gini, saya jualan ya supaya dapat untung. Faktanya bisa dapat untung, bisa enggak. Nah, itu namanya dugaan. Tidak pasti kan? Tidak pasti orang jualan itu pasti untung. Tidak pasti orang jualan itu pasti beruntung. Ya, dugaannya itu dia beruntung, tapi faktanya, kenyataannya kadang rugi. Gitu. Itu namanya apa? Wahmiyah. Sesuatunya bersifat dugaan. Hal-hal yang tidak dapat membayar bijami'i matolibihim, seluruh permintaannya. Lidikiha, karena sempitnya dunia. Waqillatiha, dan sedikitnya dunia. Wasur'ati taqoddiha, ya, cepat selesainya. Wanuklatiha, cepat berpindahnya. Fatajadabuha bainahum, maka mereka manusia saling tarik-menarik dunia di antara mereka sesama manusia. Fatakaddaru aishuhum, maka menjadi keruh kehidupan mereka. Walam yuhasilu, dan mereka tidak menghasilkan ala kulliyati aghradihim, atas seluruh tujuan mereka. Kamakila, sebagaimana dikatakan, aro askia annas la yas'amunaha, saya melihat orang-orang yang celaka itu tidak pernah bosan dengan dunia.
ala annahum fiha uratun wa juwa'un, atas bahwasanya mereka fiha di dunia uratun itu telanjang, wa juwa'u dan kelaparan. Aroha, aku melihat dunia, wa ingkanat qalilan, meskipun dunia itu sedikit, ka'annaha, seolah-olah dunia sahabatu dhaifin, adalah awan yang bertamu, ya, an qalilin, yang sebentar lagi takossak, akan berpindah, akan bergeser. Fala tastaghrib, maka jangan kamu menganggap aneh. Wuku'a amsali hada, terjadinya semacam hal ini ketika di dunia itu pasti sumpek, capek, bosen, ya. Pasti mengalami itu. Seenak-enaknya orang. Coba sebutkan orang yang nggak punya sumpek di dunia. Sekaya-kayanya orang pasti sumpek. Ya, menurut kita saja mereka nggak sumpek. Kayak punya rumah besar itu pasti nggak sumpek. Kayak punya mobil banyak itu nggak sumpek. Belum tahu aja kalau mobilnya yang mahal nyenggol, lecet. Sumpek itu, servis ini dan itu sebagainya. Ya, belum bayar listrik, bayar pajak dan sebagainya. Belum barang-barangnya mungkin ada yang hilang atau usahanya, untungnya menurun, sumpek. Nah, itulah dunia. Jangan merasa aneh terjadi hal yang keruh di dunia. Fa'innahu, maka sesungguhnya keadaan madhhara minha, tidaklah nampak dari dunia ini illa ma huwa mustahaqu wasfiha, kecuali memang yang berhak sifatnya dunia ya keruh. Itu sudah sifat yang Allah lekatkan dari dunia. Maka dunia hanya menampilkan sifat yang Allah letakkan pada dunia. Tidak mungkin dia menampilkan sifat yang tidak Allah letakkan. Dia hanya menampilkan sifat yang Allah letakkan pada dunia. Wa wajibun atihadan, yang wajib daripada sifatnya dunia. Apa itu yang pasti nempel sifat dunia? Min wijdanil makarih, dari adanya wujud. Wijdan itu apa? Wujud makarih. Kita ini mau jalan-jalan nih, seneng kan mau jalan-jalan ya, mau wisata, kena macet, sumpek ya. Belum senengnya belum dapat apa, kena macetnya sumpek duluan ya, kena capeknya sumpek duluan, mobilnya mogok sumpek duluan ya, sumpek dulu padahal mau nyari kesenangan itu, tapi sumpek aja ada ya. Allati hiya dzatiyatun lah, itulah zatnya dunia ya. Dzatiyatun lah itu zat yang pasti ada di tubuhnya dunia ibaratnya gitu. Qala batul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, laula anna dunya mabniyatun alal makarih, ya, seandainya dunia itu tidak dibangun di atas hal-hal yang tidak menyenangkan, laju ilat manfaatul ihlilaj fil lauzanij, ya, pasti akan dijadikan ya manfaatnya ihlilaj. Ihlilaj itu nama tanaman yang bisa menghilangkan pusing ya. Filauzain ya, filuzinj itu naun minal halwa, sesuatu yang manis-manis, manisan lah, permen atau manisan ya. Artinya obat itu pahit enggak untuk penghilang pusing kita? Pahit. Meskipun ada manis, manisnya tetap pahit. Tapi rata-rata semua obat itu pahit. Nah, itulah dunia. Manfaatnya diperoleh, tapi harus pahit dulu. Kayak obat. Wasai ditambih, dan akan datang peringatan alal hikmah fi hadza inda qaulihi, ya, di sisi ucapannya Ibn Athaillah, innama ja'alaha mahallan lil aghyar, yakni dunia ini Allah jadikan sebagai tempat aghyar, untuk selain Allah. Wa ma'dinan liwujudil aqdar, dan sebagai tambangnya wujudnya kekeruhan. Tazhidan, supaya menzuhudkan laka untukmu fiha di dunia. Wa fi ba'dil hikayah, di sebagian hikayah al-mangkula yang dinukil,
An Ja'far As-Shadiq, ya, putranya Imam Ali radhiyallahu anhu qol man talaba ma lam yukhlaq. Siapa mencari sesuatu yang tidak diciptakan, at'aba nafsahu, maka dia akan mencapekkan dirinya, walam yurzak, tetapi dia tidak diberi rezeki mendapatkan yang dia cari. Qila lahu wa madzaka, apa itu? Qala ar-rahatu fid dunya, yaitu ketenangan, kenyamanan di dunia. Artinya kita mencari kenyamanan di dunia itu tidak akan kita peroleh. Pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita senangi. Wa fi maknahu, dan di dalam makna serupa dengan maksud makalah beliau. Tatlubur rohata fi daril fana. Kamu mencari ketenangan di dunia yang fana. Khoba, maka kecewa. Man yatlubu syai'an la yakunu, orang yang mencari sesuatu yang tidak bakal terjadi. Wa qala ba'dul bulagha multamisus salama fi daril matalif wal ma'atib. Ya, orang yang mencari keselamatan di kehancuran wal ma'atib, negeri bencana, kal mutamarrikh ala mazahifil hayat wa madabbil aqarib. Itu seperti orang yang ingin selamat dari tempatnya ular, sarangnya ular, dan tempat merangkaknya kalajengking. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ad-dunya kulluha ghumum. Dunia itu seluruhnya adalah ghumum, kesumpekan. Wa makana minha min sururin, maka apapun yang daripada dunia berupa kesenangan, fahuwa ribhun, maka itu keuntungan kita. Qala al-Junaid rahimahullah ta'ala, laisa atabasya ma yaridu alayya minal alam. Laisa atabasya, saya itu ya tidak sedih ya atas apa yang datang pada diriku minal alam, dari alam ini. Li'anni qad assaltu aslan, karena saya sudah memposisikan diriku di sebuah pondasi. Wahwa, apa itu? Anadaro, bahwa dunia ini, daru hammin, adalah negeri atau rumah kegelisahan, wa ghammin, kesumpekan, wa balain, dan ujian, wa fitnatin, sama ya, ujian. Wa annal alam kullahu syarrun, dan alam itu seluruhnya jelek. Ya, wa min hukmi, maka daripada hukumnya dunia, an yatalaqani, dia menjumpaiku, bikul lima akrahu, dengan segala apa yang aku tidak senangi. Fa in talaqani bikul lima uhibbu, kalau dunia menjumpaiku dengan apa yang aku sukai, fahuwa fadlun, itu karunia. Wa illa, kalau tidak ketemu yang aku sukai, fal asluhu wal awal, maka yang pokok, yang mendasar dari dunia ya yang pertama tadi, itu apa? Isinya kekeruhan, kesumpekan, keresahan, kegelisahan, kecapean, dan sebagainya. Wa qala Abu Turab radhiyallahu an, ya ayyuhan nas, antum tuhibbuna salasata asya wa laysa hiya lakum. Kalian mencintai 3 perkara dan itu bukan milik kalian. Tuhibbuna nafsa wa hiya lillah. Kalian mencintai jiwamu, itu milik Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Jiwa itu suruh pulang kembali kepada Allah Ta'ala, bukan punya kita. Wa tuhibbuna ruha wa hiya lillah. Kamu suka ruh kita. Kita pengen punya ruh kan, biar kita tetap hidup. Wa hiya lillah, tapi ruh itu milik Allah. Wa tuhibbunal mal, kalian suka harta. Wal mal lil warosah, tapi harta bukan buat kita, tapi buat ahli waris. Wa tatlubuna isnatain, lalu kalian mencari 2 hal. La tajidunahuma, yang kalian tidak akan mendapati kedua hal itu. Apa? Ar-rahatu wal faroh, ketenangan dan kebahagiaan. Wa huma fil jannah. Kalau pengen tenang, pengen bahagia, entar di surga.
Kalau di dunia wis sumpek-sumpek, ya ada ini naik, BBM naik, listrik naik, ini itu, ngelihat berita bikin sumpek ya kan. Nah, banjir, musibah, ya segitu itu dunia itu. Nggak ada habisnya. Udah 2025, udah nyalain petasan, udah doa macem-macem, tetap aja bakal musibah, bakal ini dan itu. Itu pasti. Nggak bisa 2026 bersih dari musibah, cobaan, segala macam. Pasti ada aja yang menimpa. Ya itulah memang begitu. Nyari tenang, nyari bahagia di surga. Fal wajib alal abdi, maka yang harus bagi seorang hamba, an la yuwatina ala roha, jangan memposisikan dirinya untuk tenang di dunia. Fit dunia, nafsan, kepada jiwanya. Ingat jiwanya harus bersiap dengan ini dan itu. Walayarkan fiha, dan jangan condong di dunia. Yarkan itu condong ya. Ila mayak tadi farohan, jangan condong hati kita kepada apa-apa yang menuntut kegembiraan wa unsan. Ya sama ya, kegembiraan, ketentraman ya. Unsan bisa kita maknai apa? Ketentraman. Wa ya'mal ala qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus beramal atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya fi ma rawa anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini ya penjara. Kita pengen ini nggak boleh, pengen itu nggak boleh. Ya namanya orang di penjara, nggak bebas gerak-geriknya ya. Fatawatunul mukmin alal mihan, maka memposisikannya seorang mukmin atas ujian fi dunyahu, di dunianya, yuhawwinu alaih, akan memudahkan alaihi bagi hamba tadi, mayalqoh, menghadapi apa yang dia jumpai. Wayajidus sulwan inda fikdani ma yahwahu, dan akan mendapati penghibur, sulwan itu ya, inda fikdani ma yahwahu, ketika tidak didapati apa yang dia senangi. Kamakila, sebagaimana dikatakan dalam syair, yumasilu, menggambarkan, dulubi, orang yang berakal, fi nafsihi, dalam jiwanya, syadaidahu, kesulitannya, qabla antanzila, sebelum kesulitan itu turun. Fa inna zalat baghtatan lam taruhu lima kana fi nafsihi masalah. Jika turun itu cobaan, kesulitan, baghtatan, secara mendadak, lam taruhu, tidak mengejutkannya, tidak menakutkannya. Lima kana fi nafsihi masalah, karena di dalam hatinya dia sudah menggambarkan itu. Ro'al amro yufdi ila akhirin, dia melihat perkara itu akan sampai kepada akhiran. Maksudnya perkara itu pasti bakal berhenti. Kita seneng, berhenti seneng itu. Kita akan merasa enak, keenakan itu akan berakhir. Kebahagiaan akan berhenti. Segala hal yang kita nikmati akan mencapai kepada finishnya, mencapai kepada akhir. Enggak ada yang terus-menerus berlangsung. Ya, fasayyara akhirahu awwala, maka dia menjadikan bagian akhirnya ditaruh di awal supaya dia siap berpisah dengan apa yang dia jumpai. Artinya kalau sedih ya ada akhirnya, kalau seneng ya ada akhirnya gitu. Wadul jahli, tapi kalau orang bodoh, pemilik kebodohan, ya'manu ayyamahu, dia merasa aman dengan hari-hari. Wayan sama sori aman qad khala, dan lupa kematian. Masori itu aslinya tempat jatuh, tempat berbaring. Tapi maksudnya ya kematian. Man qad khala, orang-orang yang telah berlalu. Khala itu maknanya maudho, berlalu. Fa indahamat surufu zaman, jika mengejutkannya apa surufu zaman, perubahan waktu, zaman. Bibakti masoibihi, dengan sebab musibah, dengan sebagian musibahnya, akwala, dia teriak-teriak. Ya, dia teriak-teriak. Walau qaddamal hazma fi nafsihi, maka jika dia menyiapkan atau mendahulukan al-hazma, keteguhan, fi nafsihi, di hatinya, di jiwanya, la'allamahu sabra, pasti akan mengajarkan dirinya kesabaran, indal bala, ketika adanya bala. Fal yatalaqqa, maka hendaknya menyambut al-muridu, seorang murid, ma yaridu alaihi, apapun yang datang pada dirinya, min dzalika, dari hal tersebut, cobaan, musibah dan sebagainya. Bisabri, disambut dengan sabar, waridho, wal istislam, dan pasrah, inda jaroyanil qada, di sisi berjalannya waktu qada, takdir Allah. Fa'an qaribin, maka sebentar lagi insyaallah taala, yang jali, akan terang
al-amru perkara. Wa yastaujibu dan mewajibkan, menyebabkan minallah ta'ala jazilal ajri, pahala besar. Jadi kalau dapat musibah, dapat cobaan, siap-siap ridho. Disambut dengan ridho, tenang, bentar lagi selesai, bentar lagi habis, karena segala ada akhirnya. Maka sebentar lagi akan datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala waliyu taufiq. Allah Ta'ala yang mengatur, menguasai taufik. Qala Ahmad ibn Abil Hawari radhiyallahu anhu. Qala li Abu Sulaiman ad-Darani. Ju'un qalil wa uryun qalil wa dhulun qalil wa sabrun qalil wa qad inqadat angka ayyamudunya. Lapar itu sebentar, sedikit. Ya. Uryun qalil enggak pakai baju, telanjang itu sebentar. Wa dhulun qalil, hinanya dunia itu sebentar. Ya 40 tahun ya sebentar. Dibanding akhirat selama-lamanya, maksud 40 tahun, 20 tahun ya sebentar itu. Ya. Meskipun kok lama, bertahun-tahun saya ini. Ya, tapi kan itu sebentar dinisbatkan ke dunia yang dengan akhirat yang selama-lamanya itu sebentar. Sobrun golil, jadi sabar itu sedikit, sebentar. Wa qad inqadat, nanti akan selesai inqadat ya. Angka dari kamu ayyamud dunya, hari-hari dunia. Wa'lam, ketahuilah. Anna madzakarnahu, apa yang kami sebutkan minas sabar, dari sabar. Huwa jima'u kulli fadilatin, itu adalah gabungan. Ya, jima'u bukan jima' itu ya. Mentang-mentang malam Jumat nanti. Bukan ya. Jima'u kulli fadilatin itu gabungan seluruh keutamaan. Wa milaku kulli faidatin, dan kendali penguasanya gitu ya. Setiap faedah. Jazilatin yang besar. Wa makrumatin, makrumah kemuliaan, nabilatin yang agung. Qala Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Tamat, sempurna kalimat Allah yang husna, yang bagus, ala bani Israil, atas bani Israil, bima sabaru, dengan sebab mereka sabar. Wa qala Ta'ala, wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka imam-imam yang menunjukkan kepada kebaikan. Bi amrina, dengan perintah kami. Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguhnya dibayar orang yang sabar kepada pahala mereka tanpa hitungan, tanpa hisab. Wa fi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam libni Abbas radhiyallahu anhuma. In istata'ta an ta'mala lillah biridha fil yakin faf'al. Jika kamu mampu untuk beramal karena Allah Ta'ala dengan ridho dalam keyakinan, maka kerjakan. Wa ilam tastati, kalau kamu nggak mampu menghadapinya, takdir itu dengan yakin, dengan ridho, fasbir, hadapi dengan sabar. Jadi ridho itu makom tertinggi. Ya, ridho itu kaitannya dengan mahabbah, dengan cinta. Ya, jadi kalau kamu dipukul sama anakmu, misalnya, dicubit sama anakmu, kamu senyum ya, gak bisa marah, misalnya, itu berarti ridho kamu. Cinta gak sama anaknya? Nah, cinta berarti menghadapi sesuatu yang gak enak pun kamu senyum. Ya, bahagia gitu kan, lucu. Bisa gak menghadapi takdir Allah Ta'ala dengan cara begitu? Ya, kalau masih ngomel-ngomel, kalau diganggu orang lain, coba diganggu orang lain misalnya. Naik motor kecipratan, air hujan-hujan, ngomel-ngomel gak? Ngomel ya kan? Coba kalau kita yang mainan air sama anak, ciprat-cipratan gitu, dicipratin sama anaknya main air, lucu kan, gembira kan, ketawa-ketawa. Itu kalau sama Allah Ta'ala bisa begitu, ridho, ketawa. Dengan dikasih sakit sama Allah Ta'ala, ketawa. Ya, dikasih sakit sama Allah Ta'ala, senang, senyum-senyum. Nah, itu apa? Gak bisa, ya sudah, turun ke derajat ke bawahnya. Apa? Wa ilam tastati, kalau nggak bisa dengan cara ridho begitu, fasbir, ya sabar aja, hadapin. Fa'ina fi sabr alamat takrahu khairan katsiran. Karena sabar dengan apa yang enggak kamu senangi, ada kebaikan yang banyak. Wa alamana nasra ma'as sabr, ketahuilah pertolongan Allah Ta'ala datangnya bersama kesabaran. Wal faraja, jalan keluar, ma'al karbi, bersama kesusahan. Artinya apa? Kamu tahu rasanya, enaknya, bahagianya menghadapi jalan keluar kalau kamu pernah senang. Apa? Kalau kamu pernah susah. Ya. Kalau orang enggak menghadapi susah, dia enggak akan senang kalau ketika menghadapi jalan keluar. Coba nih, orang yang di rumahnya orang kaya, sudah ada roti, sudah ada nasi, makanan enak makan. Biasa dia menghadapi makanan itu, nggak bersyukur malah.
Coba orang gelandangan, pemulung di pinggir jalan udah 1 hari nggak makan, kelaparan. Dikasih roti aja, 1 potong roti senyum bahagia. Nah itu. Orang akan mengalami jalan keluar kalau dia menghadapi kesulitan. Nah, kalau nggak menghadapi kesulitan nggak bakal tahu rasanya, gitu ya. Wal yusra ma'al usri, maka kemudahan itu bersama kesulitan. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li rajulin, in sabarta madha amrullah. Kalau kamu sabar, perkara Allah pasti ya berlalu, nggak mungkin terus tetap enggak. Wa kunta ma'juron, dan kamu diberi pahala, ma'jur ya, diberi pahala. Wa in jaza'ta, tapi kalau kamu pilih kedua, ngeluh, ya, berkeluh kesah, madha amrullah, takdir Allah berlalu juga. Wa kunta ma'zuron, tapi kamu berdosa. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu, as-sabru matiyatun la takbu wa sayfun la yanbu. Ya. Dunia sabar itu adalah kendaraan. Ya, kendaraan yang enggak akan capek lelah. Pasti bisa jalan terus. Wa sayfun la yanbu, pedang yang enggak akan tumpul. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, afdhalul uddah, jangan iddah ya, uddah. Pakai ain dhammah. Kalau iddah hitungan. Kalau udah bekal. Afdhalul uddah, paling afdolnya bekal. As-sabru inda syiddah, adalah kesabaran ketika kesulitan. Wa fi batil akhbar, di dalam sebagian khobar. Intidharul faraji bisabar ibadah. Nunggu jalan keluar dengan cara bersabar itu dinilai ibadah, dapat pahala. Ya. Wa qad qala syair, innal umura idan saddat masalikuha fasabru yaftahu minha kullamar tataja. Sesungguhnya perkara itu jika buntu masalikuha, jalan-jalannya. Masalik itu torik, jalanannya. Kalau rasanya buntu, punya pikiran, punya urusan kok di pikiran kita rasanya buntu. Fasobru yaftahu. Caranya gimana? Sabar. Nggak usah gini, nggak usah gitu. Nggak usah ngapa-ngapain, sabar. Nanti jalan keluarnya, sabar itu yaftahu, yang akan membuka pintu yang ketutup. Kulamar tataja. Ya, kulamar tataja. Segala apa-apa yang sulit. Apa-apa yang buntu, yang sulit. La tai'asanna wa intolat mutolabatun, jangan putus asa meskipun sudah panjang kamu meminta, sudah doa lama gitu kok nggak kabul-kabul. Jangan putus asa. Idza sta'anta bisabrin, kalau kamu meminta tolongnya dengan sabar, wasta'inu bisabri wassalah ya. Jika kamu minta tolongnya dengan sabar, antara faraja, sebentar lagi kamu akan melihat jalan keluarnya. Akhlik bidis sabri. Ya, akhlik bidis sabri. Alangkah berakhlaknya orang yang punya kesabaran. An yahdhu bihajatihi, dia akan memperoleh hajatnya. Wa mutminil qar'i lil abwabi an yalija. Dan orang yang terus mengetuk pintu, mutmin itu terus menerus ya. Al qar'i mengetuk, lil abwabi kepada pintu, an yalija, pasti dia akan dibukakan pintu dan masuk. Ya, ketok-ketok pintu enggak dibukain, terus aja ketok-ketok. Jangan ketok-ketok pintu enggak sabar, kabur pergi. Orangnya buka, intinya enggak ada. Nah, jadi ketika doa ya begitu, ibaratnya doa itu apa? Ibarat kita mengetuk pintu. Tunggu sampai pintunya dibuka. Jangan keburu pindah dari pintu itu. Jangan keburu pergi. Pasti nanti pintunya suatu saat meskipun lama dibukain. Faman ja'ala sabroh, maka jangan bangga barang siapa yang menjadikan kesabaran. Mu'tamadahu, tempat bersandarnya, fi nawazilihi, dalam musibah yang turun padanya, wa taddahu, dan dia siapkan mina'dhami udadihi, daripada paling besarnya bekalnya, wa wasailihi, perantaranya, fahuwa musibun fi ra'yihi, maka dia betul dalam pendapatnya. Munjihud, sukses fi sa'yihi, dalam usahanya. Wa man jazaa, siapa yang berkeluh kesah minal masaib, dari musibah, wa taraba, dan guncang inda wuku'ina wa'ib, ketika terjadi musibah, kana amilan, maka dia sedang melakukan fima, di dalam perkara yazidu huduron, yang menambahkan dirinya kepada kebahayaan, madarat. Wa yaksibuhu wisran, dan menghasilkan untuknya dosa. Wa yufawituhu ajran, dan meluputkan dari dirinya pahala. Wa nahika, cukup bagi kamu bihi, dengannya berkeluh kesah. Nahika itu cukup ya. Bihi, dengan keluh kesah, husron, kerugian. Kama qila, sebagaimana dikatakan, wa idza tusibka musibatun fasbir laha, adumat musibatu mubtala la yasbiru. Jika menimpa kepada kamu musibatun, musibah,
fasbir laha, sabarlah laha kepada musibah. Adumat musibatu mubtalah, sangat besar musibahnya orang yang diberi bala, la yasbiru tapi enggak sabar. Kama kila aidun wa uwita ajran min faqidin fala yakun faqiduka la ya'ti wa ajruka yadhhab. Wa uwita, engkau akan diberi pengganti ajron dengan pahala, min faqidin dari benda, dari barang, dari perkara yang hilang. Fala yakun, maka jangan sampai faqiduka, barang yang hilang dari kamu layakti, sudah hilang gak balik, misalnya kehilangan uang, kehilangan apa sesuatu, sudah hilang, ya kan? Kalau kita sabar, dikasih pahala sama Allah Ta'ala. Bisa-bisa malah diganti lebih besar. Tapi kalau dihadapi dengan keluh kesah, barang hilangnya hilang, nggak dikasih ganti, nggak dapat pahala. Ya. Falayakun fakiduka layati, maka jangan sampai ketika kita kehilangan barang yang kehilangan itu nggak datang lagi ke kita, nggak balik lagi ke kita, wa ajruka yadhhab, pahala pun lenyap. Karena kita berkeluh kesah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.